Oh, selamat pagi. Maaf ya, ini dari tadi gagal terus mau connect. Iya, halo Aisyita. Ya ini Halo. mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia. Silakan Hai kalian boleh semua, menyapa selamat dulu. pagi. Ya, ya Selamat di unmute dulu. pagi. Halo. Halo Kak Ayu. Hai Kak. Halo Kak Ayu. Maaf ya lama. Hai semua. Nih aku Selamat lagi pagi geser satu-satu. Kak. Pagi. Hai, Ya, terima kasih Kak Ayu atau Mbak Ayu atau apa ya dipanggilnya. Ayo aja. Terima kasih kata Adit Ai panggilannya. Iya bener. Ini Suhu Adit, Adit. ya Adit sudah ada Oh, di sini ikut juga. Iya pagi tadi aku lihat. Ai. Hai. Thank you Suhu. loh udah gabung. Iya dengan senang hati. Neng itu. Terima kasih Ai sudah berkenan hadir di ini perkuliahan namanya Modul Nusantara ya. Di Iya. Modul Nusantara ini programnya Mas Menteri. Jadi ada sesi inspirasi dan ini inspirasi yang terakhir ketiga dan senang sekali Ayusita bisa hadir ya bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah. Ini ada dari Sulawesi Utara, dari berbagai macam Wow. Sulawesi Utara, Manado dan sebagainya. Terus dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, dari Sopeng, dari Bone dan lain-lain. Terus dari Sulbar juga ada. Dari Kalimantan, dari Nunukan juga ada. Terus Wah juga senang. iya, ini ada dari Bali, juga ada dari Medan ya. Mana suaranya dong semua? Silakan di unmute dulu. Ini ada nggak? Hadir Bapak. Halo Kak Ayu. Halo Hai Kak hai Ayu. semuanya. Halo Kak Ayu. Ya, perkenalkan saya Sahlan Mujtaba, saya dosen Modul Nusantara ini. Saya dosen Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi saya ini ya dulu teman Adit lah waktu di UPI ya. Jadi Adit ini seringkali jadi aktor teater saya. Jadi saya sering mensutradarai Adit ini aktor keren lah pokoknya ya Adit ini. Emang bener. Iya, hari ini selama ya maksimal 2 jam ya akan banyak ngobrol dengan Ayusita begitu. Nanti saya akan banyak bertanya juga nanti teman-teman mahasiswa juga akan bertanya. Ini seputar ya pengalaman Kak Ayu ini di dunia entertain gitu ya. Jadi mulai dari awal perjalanan, terus seperti apa sih kehidupan atau bergelut di dunia seni ya, industri begitu. Ya selebihnya Kayu nanti yang akan bicara ya, mungkin saya akan bertanya gitu, terus juga teman-teman mahasiswa juga nanti akan bertanya. Ini akan direkam ya Kayu ya, Ya, untuk laporan juga nanti. Apa kabar Kayu? alhamdulillah baik sekali, Baik, sehat. sehat. Ini sekarang apa kesibukannya? Kemarin baru aja mempromosikan film baru yang akhirnya alhamdulillah tayang. Kenapa alhamdulillah? Karena waktu itu syutingnya juga pas lagi awal lockdown banget gitu. Jadi sempat kepotong syutingnya 4 bulan. Lanjut lagi dengan segala keparnoan yang ada gitu. Tadi ya udah sempet gini, aduh kan bioskop nggak buka-buka, ini gimana ya, kira-kira bisa nggak ya? Tiba-tiba kemarin sudah mulai berhadiran kan film-film layar lebar sudah bisa ditonton. Sebenarnya filmnya Just Mom judulnya. Film itu baru mau ditayangin nanti tanggal 27 Januari, tapi per kemarin ini udah ada 2 festival filmnya masuk di Jakarta Film Week sama di JAF Jogja. Jadi kemarin baru membawa filmnya ke sana untuk penayangan itu, dan soon mau masuk ke web series.
Wow. Web series apa? Atau masih Belum, rahasia? iya belum boleh dibocorin, tapi yang bikin ya di Natal lagi. Oh iya. Jasmam itu yang ada Mbak Christine Hakim itu ya? Betul, itu. Wow, luar biasa. eh ini penasaran nih, patut ditonton ya. Kayu ini boleh cerita nggak sih awal perjalanan masuk ke Oh, dunia internet itu dari mana sebenarnya? eh Ayu itu sudah memulai syuting pertama kali dan photoshoot untuk majalah itu dari umur 3 tahun. Wow. Heeh. Dari umur 3 tahun, kalau awalnya apa, kalau nggak salah, karena sahabatnya mama itu ada yang kerja di Femina Group, dulu untuk majalah Ayah Bunda, lagi butuh model anak-anak kekurangan gitu pada saat itu. Terus si sahabatnya mama ini, coba dong Tin anak lo gitu. Terus dia gitu, cobainlah Ayu, ternyata Ayunya centil. Nah jadi memang awalnya dari situ. Terus abis itu banyak yang minta foto kompositnya Ayu untuk dikasih, untuk diajuin untuk casting dan lain sebagainya. Jadi ya udah awalnya memang untuk iklan banyak sekali sama di majalah-majalah. Jadi kayak print ads, sama TVC Ayu banyaknya dulu. Lalu waktu SD sempet sih ditawarin sama salah satu agensi yang hadir itu, diajakin main sinetron. Hmm. Tapi aku bilang nggak mau. Hmm. So tahu ya. Nggak, tapi memang mama gitu sih. Maksudnya dari dulu kalau Ayu lagi di tengah casting tiba-tiba bosen atau apa ya pulang kita gitu. Maksudnya bukan yang, alhamdulillah bukan orang tua yang ambisi anaknya harus jadi artis gitu. Jadi ya memang sebenarnya mengalir, somehow mengalir gitu. Kalau misalnya ditolak casting pun juga sering pasti gitu. Coba maksudnya pas lagi masih jadi anak-anak tuh tidak pernah ada pemaksaan. Jadi mama ya ya nunggu casting lama iya gitu. Tapi ada sekali waktu, namanya juga anak-anak ya gitu, kayak pulang aja ya pulang gitu. Tapi sering juga Ayu yang kepengen stay di situ bukan karena ambisi kepengen, tapi memang seneng seneng dari kecil. Jadi mungkin mamaku juga sama papa dulu ngelihat kali ya anaknya juga senang menjalankannya. Jadi ya somehow aku merasa seperti ya udah, this is where I belong gitu. Lama-lama uh, baru berani mencoba acting debut itu kelas 1 SMP di film produksinya Mira Lesmana, judulnya Bekisar Merah. Dulu ada 4 rangkaian FTV. Dulu FTV serius banget ya bikinnya. Maksudnya aku syuting FTV aja tuh readingnya berapa minggu, syutingnya sebulan gitu. Terus memang dikemas dengan sangat baik sekali gitu. Mbak Mira waktu itu memproduksi untuk ulang tahunnya SCTV. Jadi ada 4 judul yang berbeda. Saya di salah duanya gitu. Di yang kedua dan yang di terakhir. Jadi ternyata si FTV ini di minggu keempatnya, dari yang judul pertama, kedua, ketiga itu satu keluarga di keluarga besar ini gitu. Jadi dulu yang keempat itu judulnya Perayaan Besar, kalau saya mainnya di Bekisar Merah. Jadi kayak semua orang waktu itu senang sekali sama si rangkaian FTV ini dulu, Sinema Indonesia atau apa ya dulu istilahnya. Iya, terus dari situ setahun kemudian, itu kan tahun 2003 ya tayangnya. Tahun 2004 Festival Film Indonesia diadakan lagi setelah 12 tahun vakum. Jadi tidak pernah ada lagi. Waktu itu kan soalnya kan film kita sempat hampir mati ya, nggak ada film, nggak ada awards kayak sekarang itu nggak ada. Jadi waktu itu Ya. FFI baru mulai lagi ada setelah 12 tahun vakum, dan si anak SMP ini ternyata masuk nominasi. Wow. Di debutnya masuk nominasi jadi pemeran utama wanita terbaik. Tapi dulu ada 2 ya kan, kalau untuk TV namanya Piala Vidya, kalau yang layar lebar itu Piala Citra gitu. Nah terus Ayu nominasi di pemeran utama wanita terbaik dan mendapatkan penghargaan khusus pendatang baru terbaik gitu. Jadi dari situ Ayu jadi ngerasa semakin in love lagi, kayak oh
kayak gini ya ternyata. Jadi ngerti, oh ini ada namanya FFI, oh ini ada itu, ada ini. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ya berjalan berjalan mengikuti alurnya sih gitu maksudnya. Tapi aku tetap sekolah. Terus setelah dari FFI itu jadi banyak tawaran. Memang habis itu casting lah buat layar lebar pertamaku, Mephisto's High Heels, dapet tahun 2005 syuting. Waktu itu kan masih banyak film-film yang diadaptasi dari chick lit, novel-novel gitu kan. Terus karena mungkin film pada saat itu juga belum terlalu banyak ya. Jadi tapi gitu akhirnya mulai mengenal, oh ternyata kalau diproduksinya si ini begini, si itu begini, dan lain sebagainya. Lama-lama lambat laun ya bisa dibilang otodidak lah gitu. Begitu SMA itu si saya sudah mengalir begitu saja ya, tapi sampai akhirnya sempat nih kalau misalnya adalah kan gitu ya, kalau lagi namanya juga hidup pasti ada dong netizennya gitu ya. Sempat dibilang, wah ini Ayu kalau udah jadi artis pasti nggak mau kuliah deh gitu. Ada yang ngomong ke mama kayak gitu. Terus aku pikir justru obrolan itu agak men-trigger aku untuk membuktikan aku akan kuliah gitu. Tapi aku nggak mau janji apa-apa. Terus waktu pas lagi SMA itu aku sempat kayak ngerasa, aduh, aku kok lebih senang syuting ya gitu daripada sekolah gitu. Sempat ada rasanya kayak gitu. Tapi aku ngerasa juga kayak, oh aku harus buktiin sih gitu. Maksudnya pas lagi SMA itu aku lulus, terus aku sempat vakum 2 tahun, bukan karena sengaja ya, bukan yang kayak oh habis lulus terus habis itu kayak udah deh aku mau ini aja, mau langsung syuting aja, nggak kayak gitu, bukan sengaja kayak begitu. Tapi memang aku mencari mau yang terbaik yang mana nih. Nah, tapi sambil di tengah-tengah vakum itu aku ngambil kelas acting di teater populer di tempat di sekolahnya Teguh Karya. Ya. Banyak yang nanya kayak kenapa ya kok kamu udah syuting lama. Waktu itu kan hitungannya cukup lama lah ya gitu, dari SMP kelas 1 sampai lulus SMA berarti udah sekitar 6 tahun lah aku acting. Terus tanya kenapa, kan kamu udah sering main film, udah sering main FTV, kok baru ngambil kelas acting sekarang gitu. Aku bilang justru aku pengen mematahkan apa yang dikatakan orang-orang kayak dia cuma ini aja nih, cuma otodidak aja nggak bisa apa-apa. Bukan, jadi yang kalimat-kalimat sumbang itu jadi trigger aku untuk belajar lebih, tapi juga ternyata gunanya besar untuk aku dong gitu. Maksudnya karena aku yang dapat ilmunya kan, orang-orang itu kan cuma dapat tenaganya berkurang karena nyinyirin orang gitu. Nah, tapi akunya menganggap bahwa ini adalah trigger baik untuk aku beneran jadi belajar gitu. Bener juga sih gitu ya. Walaupun udah ngerti, tapi secara teori, secara sistematisnya aku tetap mendapatkan kelas yang berharga sekali. Waktu itu langsung diajarin sama Om Slamet Raharjo. Ada almarhum Om Alex Komang. Dan mereka hangat sekali kan gitu. Dan belajar teater itu, belajar acting berbeda-beda gitu. Maksudnya metodenya berbeda-beda, mana yang paling pas dengan kita aja sih sebenarnya gitu. Dan kebetulan yang saya pilih pada saat itu menyenangkan sekali. Dan selain itu Ayu juga ngambil kelas nyanyi. Waktu itu kan udah masuk ke BBB, wah itu banyak kali, ini apa nih modal cantik doang sama ganteng, semua gak ada yang bisa nyanyi. Ya gak apa-apa juga sih dibilang kayak gitu. Terus habis itu tapi Ayu ngambil kelas nyanyi gitu di IMDi. Maksudnya aku pilih sekolah-sekolah yang baiklah gitu, dan memang sekolah nyanyinya itu aku bukan ngambil di kelas yang regulernya, aku ngambil di private class karena memang pengen tahu basicnya aja. Memang aku tuh senang kalau bisa belajar sendiri gitu, kayak lebih fokus kan gitu. Nah dari situ aku kuliah beneran, aku kuliah di London School yang ternyata baru angkatan kedua ada Performing Arts Communications gitu. Jadi kayak apa ya, semuanya tuh sudah tertata dengan sangat indah, harus ke sebelah mana. Ada delay itu juga ada sebab besar untuk jawabannya tuh, alasannya tuh jelas gitu. Oh coba kalau aku udah masuk kuliah dari awal mungkin
kelas performing arts belum ada gitu kan. Jadi memang all the delays itu juga blessings. Wow, ini semuanya ya di apa ditekuni nih model. Jadi awalnya dari model terus ya film begitu ya, nyanyi juga. Jadi sebenarnya cita-citanya waktu kecil apa? Memang itu sehingga semuanya diambil gitu. eh itu mungkin bagian dari mengalirnya ya justru. Maksudnya MC nyobain iya, terus nyanyi oke. Waktu kecilnya tuh memang di sekolah aku jadi anak-anak dari TK ya, dari TK memang jadi yang selalu dipilih untuk kayak misalnya ada acara, karena aku sekolahnya di TK Mini Pak Kasur. Nah Pak Kasur itu kan acaranya banyak banget tuh ya, maksudnya yang nyanyi lah, yang nari lah. Terus habis itu belum lagi kalau ada Kak Seto mendongeng lagi. Jadi kayaknya memang acara-acaranya tuh banyak sekali dari TK tuh Ayu sudah sangat terbiasa dengan panggung gitu. Maksudnya dengan yang berbau-bau kebudayaan Indonesia gitu. Waktu SD pun gitu. Kerjanya kalau disuruh ada lomba nyanyi, ada lomba nari, itu yang ditunjuk pasti salah satunya Ayu Shita gitu. Jadi dan anaknya juga dengan senang hati, ye aku nggak kelas, aku keluar, aku harus dinas gitu kan. Kalau anak-anak sekolah seneng kan ada bolos-bolos kelas gitu, padahal suruh nyanyi di sekolahnya siapa gitu. Nah aku tuh seneng kayak gitu. Terus dari kelas 3 SD sampai lulus jadi penyanyi gambang kromong di sekolah. Oh, Jadi ya. emang sangat akrab sekali dengan kebudayaan gitu. Jadi benar-benar kebudayaan dan seni gitu. Beneran sangat terbiasa di luar sekolah maupun di sekolah gitu. Dulu waktu kecil juga sering, waktu SD dibully gara-gara syuting sering banget gitu. Tapi ya kalau sekarang dilihat itu jadi cerita yang lucu lah gitu. Dan kalau ditanya mau pilih yang mana atau cita-citanya, dulu nggak pernah terlalu banyak obsesi atau merencanakan aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi ini, nggak ada itu. Maksudnya semua yang dijalanin tuh ternyata menumbuhkan rasa penasaran, rasa cinta sama yang aku kerjakan. Ya udah akhirnya nggak ada rasanya tiba-tiba. Oh iya ya, kalau ini dari tadi lagi flashback, aku pikir ya sih itu udah lama semua ya terjadinya gitu. Maksudnya kayak cukup lama ya, waktunya panjang gitu. Tapi akunya sendiri nggak ngerasa itu lama gitu. Tadi sebelum akhirnya aku flashback satu persatu, maksudnya karena mungkin dijalanin ini dengan nikmat kali ya gitu. Ya, 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 ya. Wah, menyenangkan ya. Dari kecil sudah sibuk sekali dan sudah tampil ya di depan umum. Ini teman-teman bisa kalau mau bertanya acukan tangan ya. Jadi tidak menunggu nanti ada jeda gitu. Siapkan acukan tangan, nanti saya akan beri kesempatan. Ya sambil menunggu karena belum ada. Acungkan tangan ya. Ini kalian boleh bertanya. Aduh maaf ya, ada suara anak saya. Nggak apa-apa. Tapi Ya. Tapi seru juga ya ini, maksudnya jadi bisa ngumpulin. Coba kalau ini sekolahnya offline malah nggak ketemu-ketemu kali ini. Ya, ini sebenarnya kuliah mereka mahasiswanya tidak di Unsika di Karawang. Jadi dari kampus lain. Jadi sekarang ada pertukaran merdeka belajar gitu kuliah. Jadi mereka kuliahnya di Unsika dan sebenarnya memang ini idealnya luring. Jadi kuliahnya itu jalan-jalan, ketemu orang, ke museum, ke tempat wisata. Jadi mestinya begitu. Jadi modul Nusantara itu seperti itu. Jadi menanamkan bukan menanamkan, mengenalkan budaya-budaya, keragaman budaya begitulah. Jadi seneng banget. Iya, iya, iya. Ya, cuma sayang mereka belum bisa ke Karawang ya akhirnya karena agak ketat kan PPKM, apalagi sekarang mau liburan jadi dinaikin lagi. Gak apa-apa, yang penting sehat ya semua. Amin, amin. Amin. Ini Kayu ingin tahu dong lebih jauh sebenarnya tumbuh tadi kan memang dari kecil sudah di TK-nya juga memang dekat dengan dunia seni. Di keluarga sendiri sebenarnya lingkungannya seperti apa? Keluarga atau mungkin tetangga? Jadi tumbuh darah seninya memang kencang sekali sih. Yang uti saya pelukis. Terus nari juga, guru.
kakak saya melukis, menari, main piano. Pokoknya emang semuanya seni gitu suka. Maksudnya sekarang tapi kakak saya dia tidak suka di depan layar, jadi memang jalannya tidak ke situ gitu. Padahal yang jago balet dia, yang jago nari Bali, nari Bali aja jago tuh sejago-jagonya sih gitu. Kalau saya dulu waktu baru kelas pendek itu udah nangis dulu gitu. Kalau kakak saya udah sampai Legong Keraton gitu ya. Terus pokoknya yang tampil di GKJ di mana. Jadi dari kecil tuh udah akrab lah gitu sama panggung-panggung itu, nganterin kakak atau apa, maksudnya seneng dengan kegiatan-kegiatan itu. Terus memang kalau dari keluarga papa saya banyak sekali sih yang di dunia perfilman. Maksudnya tapi bukan oke nih ada anak film ini ponakan ada ponakan, enggak gitu ya. Maksudnya ketemunya pas udah gede akhirnya baru bekerja sama gitu. Jadi oh ya ampun dia nulis ya, oh dia sutradara ya, oh dia pemain juga dan lain sebagainya gitu kayak oh ya ini keluarga ini kayak memang sudah terbentuk harus jadi seniman gitu. Jadi ya lucu sih gitu. Saya kalau dilihat memang aku rasa garisnya memang sudah begitu. Tapi semuanya dengan talentanya masing-masing gitu. Kalau kakakku akhirnya malah jadi interior designer dan fashion designer gitu. Jadi dilihat oh sulit juga ya yang dikerjain kayak bikin market harus berapa mili gitu. Itu kan punya keahliannya sendiri. Atau kakakku ngeliat Ayu gila Ayu nih ngafalin dialog kok bisa kayak gitu cepet banget ya gitu. Padahal aku pikir kayak nothing special deh, semua orang bisa gitu. Jadi kan tapi itu adalah talenta yang dimiliki sama masing-masing orang. Dan memang keluargaku rata-rata gitu sih. Memang banyak yang suka, ada yang nyanyi, ada yang lukis, ada yang udah macam-macam semuanya ada. Jangan-jangan kalau misalnya kita bikin sanggar bisa jadi pertunjukan. Iya, udah komplit kayaknya itu ya. Iya. Dan ini menariknya ini tadi dari cerita sebenarnya kan otodidak udah masuk duluan ke industri lah katakan. Lalu setelah itu belajar kan ini jarang ya saya kira. Biasanya kan dari belajar dulu terus masuk film. Tapi ini sudah masuk film terus masih mau belajar teater ya. Gitu. Ini menarik. Ayo mau ini dong ada cerita menarik nggak sih di waktu di pengalaman unik lah gitu saat berkecimpung di dunia apa? Wah banyak sih. Cuman maksudnya kalau mengenai belajar itu kan apalagi kalau coba tanya sama Kang Adit. Kalau misalnya kita ini di dunia hiburan, mau teater, film, sinetron, setiap proyeknya itu adalah hal baru gitu, adalah kelas baru kalau buat Ayu. Kelas apa sih gitu? Bukan cuman kelas pendalaman karakternya aja, bukan cuman kelas mempelajari skenarionya aja, tapi kelas bagaimana kita menghadapi teman mainnya. Karena kan karakter manusianya juga beda-beda. Apakah teman mainnya ini adalah sosok yang sulit atau sosok yang mudah berkawan untuk berbagi energi di satu proyek, itu kan juga adalah proses untuk kita mengenal diri kita lebih jauh kalau buat Ayu gitu ya. Jadi memang kita ini sebagai manusia sebenarnya apapun lini pekerjaannya harus selalu punya tempat untuk dijadikan wadah baru, menerima pelajaran baru gitu. Jadi memang manusia itu nggak boleh merasa full, nggak boleh merasa saya sudah pintar gitu. Karena sekarang ceritanya saya adalah profesor gitu ya. Kalau 2 tahun aja saya nggak nyuntik orang, tiba-tiba suruh nyuntik orang lagi, profesor dokter gitu maksudnya, suruh kagok pasti harus itu kan. Dan ada perkembangan zaman, ternyata mungkin ada cara nyuntik yang nggak sakit tuh gini loh, pakai cairannya ini loh diganti dengan ini, itu kan harus dikejar terus. Kalau lulusnya tahun 70-an terus enggak, saya udah pinter dari tahun 70-an ya ketinggalan. Jadi mau nggak mau kita harus terus ya kayak handphone aja lah gitu. Maksudnya kita harus terus di-upgrade, harus terus
Nggak bisa kan kalau memorinya full, handphonenya hang kan? Iya. Nah, jadi kita harus selalu memberikan wadah kosong untuk hal-hal baru yang menyenangkan untuk hadir di hidup kita. Iya, iya. Gitu. Dan menariknya gini ya, karena saya juga di dunia teater, kalau acting ya saya sepakat bahwa tiap project itu adalah pembelajaran baru. Dan menariknya belajarnya berbeda dengan ya umumnya di sekolah. Kalau belajar acting, memerankan tokoh itu kan pengetahuan tidak sekadar dihafal ya, tapi juga dilakukan langsung oleh laku. Terus juga dirasakan juga ya, dihayati lah. Ini kan menarik, belajar pengetahuan itu seperti itu dilakukan. Olah rasa. Ya gitu, juga dirasakan ya, dihayati. Ini menarik. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Siapa? Boleh, Pak. Oh silakan, ini suaranya Ade kayaknya ya. Siapa? Jessica, Pak. Oh Jessica. Nah ini Jessica dari Nunukan, Halo, Kak. dari Kalimantan. Silakan Jessica. Halo, Kak. Perkenalkan, nama saya Jessica Tanglian dari Kalimantan Utara. Saya ingin bertanya, Kak. Saya sempat baca berita tentang film Kakak yang terbaru, yaitu Just Mom. Pertanyaan saya, apa aja sih tantangan Kakak dalam film baru ini? Dan sempat baca juga kalau Kakak itu sempat belajar memerankan film Kakak di Just Mom ini dari seekor kucing liar, Kak. Benar atau salah? Ini fans nih, udah cari informasi nih. Ya silakan. Terima kasih Jessica. Iya, jadi ini mungkin banyak yang mikir nih, Ayu gila nih. Tapi gini, jadi aku itu kan waktu itu preparation filmnya nggak terlalu panjang untuk mengobservasi langsung. Jadi aku di situ berperan sebagai ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Kalau aku harus observasi langsung ke rumah sakit jiwa, apa yang bisa aku dapat ya? Paling aku observe bagaimana cara mereka melakukan gerakan tubuhnya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kan sebenarnya aku punya backstory dari si film ini. Tapi ada hal lucu nih ya, kalau pengalamanku di kehidupan teater, film atau apapun itu, semuanya tuh kan kalau aku percaya tidak ada yang kebetulan, tapi kita bisa dapat pelajaran dari mana aja, kapan aja, selama kitanya itu peka bahwa kita sedang dapat pesan, maka akan menjadi pesan. Kenapa? Maksudnya gini. Jadi sebulan sebelum Ayu dapat tawaran film ini, aku ketemu sama tanteku yang dokter yang sudah pensiun. Beliau lagi ke Jakarta. Beliau itu tinggalnya di Surabaya. Nah, ketika beliau datang ke sini, lagi cerita aja, lagi nongkrong biasa di kafe. Terus cerita, aku ini loh udah pensiun, tapi sekarang tetap tugas, lagi ditugasinnya di RSC, gitu. Terus kalau teman-teman yang, maksudnya saudara-saudara yang lain, oh ya, emang gak serem ngobrol sama orang gila, gini. Aku punya ketertarikan lebih dari pembicara itu. Yang lainnya sudah selesai bertanya, aku tanya terus. Terus kalau ngobrol gimana? Terus mereka nanyain apa? Kalau ngobrol nyambung. Kalau ini itu banyak banget yang sampai tanteku tuh sampai, kamu kok cerewet sih? Nah tapi waktu itu hanya sebatas pembicaraan Ayushita yang sedang curious dengan kehidupan baru tantenya, ya kan? Tanpa disangka-sangka sebulan kemudian aku ditawarkan peran sebagai orang dengan gangguan jiwa. So gini, oh my God, ternyata pertanyaan-pertanyaan aku waktu itu adalah bekal untuk hari ini ya, gitu. Untuk hari ini itu kan aku jadi udah dapet adalah observasi sedikit, nanya langsung sama dokternya yang berkaitan gitu ya, itu satu. Yang berikutnya lagi, aku itu kedatangan kucing, memang Ayu pelihara kucing beberapa di rumah, tapi di luar juga ada yang kurawat gitu. Ada yang kurawat, ada satu yang tingkahnya lumayan lain dari yang lain. Karena aku bisa lihat, pertamanya aku takut ketemunya, kok kayaknya galak banget gitu. Terus habis itu dia tuh sering ngeliatnya ke tembok, ngeliatin tembok, diam aja. Tapi kalau dipanggil tahu, aku kasih nama dia Cookie. Cantik matanya hijau kebiru-biruan, terus bulunya panjang. Nggak
agak janggal kalau dibilang dia kucing kampung gitu. Kayaknya bagus deh. Kayaknya sebenarnya ada campuran rasa yang bagus gitu. Terus habis itu dia juga apa ya? Kayak takut banget dan cuman mau ketemunya sama Ayu gitu. Nah, di film ini karakter yang aku perankan si Murni, dia itu memang punya trauma yang besar sekali sehingga dia tidak mau bicara, tidak berani. Mirip banget sama aku, tapi sebenarnya kalau lagi diajak ngomong mau makan, mau apa itu tuh mengerti. Jadi aku ngerasa sebenarnya si peranannya yang diperankan Ibu Christine itu adalah Ayushita dan Murni itu adalah si Kuki gitu. Jadi aku kayak mencoba menyelaraskan antara dua itu dan sepertinya it works gitu. Maksudnya kayak aku bisa mengaplikasikan itu gitu. Jadi ya bukan semuanya serta-merta aku ngikutin Kuki gitu nggak, tapi untuk gerakan-gerakannya, bagaimana takutnya dia, bagaimana dia minta berlindung pada ibunya, itu tuh bisa dibilang caranya Kuki gitu. Jadi ya aku balik lagi berpikir bahwa oh betapa kita ini bisa ya mendapatkan pelajaran dari mana aja gitu, dari siapa aja, bahkan dari makhluk yang nggak bisa bicara balik ke kita gitu. Tapi kan kalau kita build semua dengan rasa gitu, ikhlas gitu, aku bisa yakin betul bahwa kucing-kucing yang ada di lingkungan aku itu mengerti apa yang aku katakan dan aku juga mengerti apa yang mereka minta. Aku tuh udah pernah jadi bidannya kucing beberapa kali. Jadi bidannya kucing tuh maksudnya kayak Wow. pas kucingnya mau lahiran, kucingnya beneran meong-meong minta ke aku, sampai aku tanya mau kardus yang mana, yang ini nggak mau, yang ini mau, dia masuk ke situ. Jadi aku kayaknya aku bisa ngobrol sama kucing, ada rasa kayak gitu. Cuma maksudnya adalah ketika dibutuhkan untuk pekerjaanku, ternyata memang itulah kita di balik kita ternyata bisa belajar dari mana aja ya, selama kita memberikan wadah, memberikan ruang, ada rasa kepercayaan sama karena ya gitu, aku percaya Gusti Allah itu bisa ngomong lewat manapun selama manusianya peka atas pesan yang diberikan gitu, karena energinya itu benar-benar besar, sebesar itu. Wow, pengalamannya menarik ya. Metode penghayatannya. Ada lagi Jessica yang ingin ditanyakan atau yang Ada lain? Kak, satu lagi. Oh, satu lagi Kak. silakan. Kak sempat lihat juga kalau kakak itu ikut bergabung untuk mendukung Permendikbudristek mengenai kekerasan seksual ya di lingkungan kampus. Alasan kakak ikut maju itu apa sih Kak? Oke, jadi saya dari SMP sudah bisa dibilang sebagai aktivis perempuan juga ya gitu. Kenapa? Karena saya pernah jadi korban kekerasan fisik dulu. Dan ibuku adalah seorang konsultan di lembaga perempuan, dulu namanya Mitra Perempuan, udah mungkin dulu sekitar 10 tahun lebih ya, mengabdikan tenaga dan waktunya di sana gitu. Dan aku sebagai anaknya, selain karena pernah menjadi korban, juga punya care yang besar dari situ, punya care yang besar untuk membantu perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk berani speak up gitu. Karena itu memang satu-satunya cara yang paling signifikan untuk menolong diri kita. Nah, dari situ aku pikir makin kesini, aku SMP itu udah tahun berapa ya? 2004, 2005. Sekarang kita udah ada di 2021. Ironically, kekerasan itu semakin banyak gitu. Ya, jadi aku ngerasa tugasku masih banyak di sini gitu. Masih perlu kusuarakan, belum bisa berhenti gitu. Apalagi sekarang yang terjadi ada di lingkungan pendidikan dan itu kan sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi aku mencoba sebisanya aku sebagai seorang public figure gitu memanfaatkan suaraku yang punya kesempatan didengar orang banyak, menggunakan mediaku sebaik-baiknya gitu. Itu yang apa ya, jadi usahaku sekarang itu. Bukannya untuk
kayak biar euforia nih semua orang lagi belain perempuan. No, no, no. This is what I do selama udah berapa 10 lebih tahun terakhir gitu. Jadi aku berharap dengan campaign ini gitu. Apalagi kan kita sekarang sejak ini kan lagi ada 16 hari anti kekerasan ya gitu, kekerasan khususnya perempuan sejak 25 November sampai 10 Desember. Dan di dalam tanggal-tanggal tersebut adalah banyak sekali hari-hari yang berkaitan dengan social justice di dunia gitu. Entah hari AIDS, entah hari disabilitas sedunia dan lain sebagainya, nasional dan lain sebagainya. Itu tuh bukan berarti 16 hari itu aja yang kita harus anti kekerasan, cuman maksudnya dalam 16 hari ini kita sama-sama berkumpul, menyatukan energi di seluruh dunia, karena ini juga dirujuk oleh UN Women and PBB gitu ya, bahwa kekerasan ini memang harus dapat kepedulian dari segala macam pihak di seluruh dunia. Ya kita ini anak-anak muda, media gitu. Jadi aku rasa memang nggak bisa berhenti sampai di sini. Kalau ditanya kenapa aku tertarik ikut, karena masih banyak yang perlu ditolong. Dari suara kita yang sedikit ini, aku yakin gunanya besar untuk kehidupan mereka ke depannya. Makasih Jessica. Wah, Terima kasih Kak jawabannya. keren-keren nih Jessica pertanyaannya. Terima kasih Jessica, dan ya mudah-mudahan bisa berbagi ini ya. Tadi jawabannya juga bagus sekali, punya kepedulian tinggi ya ke Ayu ini. Dan terakhir saya juga kepoin di Instagramnya soal disabel ya, difabilitas ini ya, concern juga, apalagi terkait ada isu. Kaget saya kalau itu. Ya itu juga saya apa ya agak kesel ya. Ya silakan yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Gak usah malu. Ada yang mau bicara? Langsung pada sibuk ceritanya lagi nyatet. Oke, sambil nunggu. Kayu punya sosok inspiratif nggak? Siapa sih kalau di dunia seni itu? Banyak ya. Dan kenapa? Ya. Aku dari dulu selalu ngefans sama Ibu Christine Hakim. Dulu waktu belum pernah main film sama beliau, kalau ditanya siapa aktor atau aktris yang belum pernah main dan kamu pengen, aku selalu jawab Christine Hakim. Kenapa? Ngefans saja gitu. Dan setelah aku kenal, pertama kali main itu kan di kalau kenal sudah pernah hai gitu, karena kebetulan beliau memang pertemanannya sama dengan pertemanan di keluargaku gitu ya. Maksudnya jadi kalau acara-acara apa tuh sering ketemu Ibu Christine gitu. Nah tapi kalau untuk acting baru di Kartini. Which is itu tahun 2016 ya kalau nggak salah, 2016. Sejak dari situ aku main di Kartini sama Ibu Christine di film pendek Mbak Molly untuk Singapura, satu The Gift, Just Mom, ada apa lagi ya? Tiba-tiba bertubi-tubi sama Ibu. Terus aku merasa satu, ketika kita punya mimpi, sebutlah itu jadi afirmasi baik gitu. Makanya kan kita sering dibilang, makanya kalau ngomong yang baik-baik, kalau doa yang benar gitu. Kalau ngucap jangan sembarangan, karena terjadi. Buktinya banyak, aku sering terjadi, salah satunya main sama Ibu Christine Hakim ini. Yang berikutnya, kenapanya? Ternyata memang aku nggak salah mengidolasikan orang, karena beliau itu semakin, kan bisa aja ya ketika lagi ngefans terus pas ketemu orang aslinya, kok gini ternyata orangnya gitu. Enggak, tapi kalau beliau memang pantas jadi legend. Kenapa? Karena Bu Christine Hakim sebagai living legend, beliau itu sangat mudah membagi ilmunya kepada orang lain.
mau membagi energinya dengan ikhlas, dan itu terasa betul karena nggak ada rasa kayak pengen superior, pengen bagus sendiri. Beliau benar-benar ajak semua untuk jadi satu, karena film itu adalah kerja kolektif yang perlu energi semua yang sama rata. Nggak bisa ada yang kepengen tampil lebih bagus, ada yang pengen lebih cantik, ada yang pengen lebih ganteng. Itu kan berarti kalau ada rasa ingin itu kan jadi nggak tulus kan, dan itu bisa dilihat sama penonton dengan sangat jelas pula gitu. Jadi kalau yang Ibu Christine lakukan benar-benar mengajak kita untuk berbagi energi dengan caranya gitu, diajak reading, diajak ngobrol, pokoknya aku sering lah berlama-lama dengan beliau. Dan memang sosoknya Ibu Christine itu, bahkan sampai kemarin mau pulang udah selesai nih film, udah screening, masih ada yang bilang, Ayu coba ya nanti kamu ya next time tetap bikin grafik lagi ya gitu, untuk maksudnya beliau tetap mengingatkan kurang dan lebihnya Ayu gitu. Jadi orang tuh nggak dikecilkan sama beliau, tapi juga justru di encourage untuk lebih baik lagi gitu. Jadi aku sangat bersyukur sekali punya kesempatan sering untuk bermain dengan Ibu Christine gitu. Wow, jadi penasaran juga ya sama Bu Christine nih. Adit udah ketemu belum tuh? Belum kayaknya. Ngefans juga. Udah, kan dia pernah jadi pembicara juga waktu di mana? Bumi Purnati. Oh gitu ya. Kemarin juga pas pertunjukan Reza kan dia datang, masih inget ternyata. Kamu sibuk ya? Ya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan di chat. Kak Ayu kan udah banyak kolaborasi sama artis lain. Di antara artis-artis tersebut, yang mana yang paling berkesan buat Kak Ayu? Nah, ini kayaknya barusan udah, tapi mungkin ada yang beda lagi? Ada yang paling galak nggak asik, namanya Aditya Lakon, gak deh. Siapa ya? Paling ganteng saya. Iya, baik. Baik. Siapa ya? Apa ya? Banyak sih, banyak yang menyenangkan, banyak yang unik, banyak yang ya, tapi ya, mungkin yang paling salah satu yang bisa atau semua cowok sama-sama lihat. Atau lanjutkan yang barusan, maaf kepotong. Nggak kepikiran kalau cowok. Ya maksudnya, tapi kalau yang benar-benar bisa dilihat hasil-hasilnya gitu ya, Bu Christine sih, kembali lagi tetap ke beliau, karena dari itu ada bedanya gitu dari setiap film. Hubungannya Ayu Shita sama Christine Hakim di film tuh beda-beda karena ceritanya berbeda-beda gitu. Jadi tapi ya tetap ada rasa cintanya antara ibu dan anak tuh ada gitu, tapi beda gitu. Kayak aku pikir, wah ini seru juga ya main sama orang yang sama berkali-kali. Kan ada ya pasti yang bisa mikir, wah sama aja nih mereka mainnya gitu-gitu aja. Enggak, ini tuh aku ngerasanya beda gitu. Jadi dan itu bisa hadir dari bagaimana energi yang diberikan sama teman mainnya gitu. Jadi ya makanya kayak kemarin tuh aku teater, sama Adit lah, beneran ini atau sama Adit, aku deg-degannya setengah mati. Aku kan udah lama nggak teater, apalagi ini tuh teater, bisa dibilang teater pertama aku yang isinya satu panggung cuma berdua ya, Dit. Masya Allah. Itu kalau boleh pilih nangis aja, boleh nggak? Udah gitu, kami ini latihannya cuma 2 minggu. Wow. Cuma 2 minggu, itu gila sih. Itu biasa untuk ngapalin aja kurang tuh. Makanya, jadi kayaknya kemarin juga kita dibantu banyak sama Tuhan sih pasti gitu. Gimana kalau enggak? Karena babaknya banyak. Terus habis itu ada silatnya, ada apalagi ya, ada ina indung. Wah, udah banyak banget. Terus kemarin tuh udah yang kayak sebelum aku masuk ke latihan juga ini lagi tes. Ya nanti yang main Aditya Lakon ya, anak teater. Galak gak ya gitu. Udah deg-degan banget. Tapi ternyata semuanya menyambut hangat dan sangat banyak pemakluman. Yang sehingga membuat aku bukannya malah jadi leha-leha gitu. Maksudnya
akhirnya aku juga malah jadi ke-trigger untuk jadi ngafalin lebih apa segala macam. Adit tuh baik banget sampai baca novelnya. Aku kan nggak mau baca novelnya. Terus kita sama dia dibeliin, dibaca, terus dikasihin post-it. Ini yang bagiannya Iteng ya, dia gitu. Akhirnya aku jadi baca gitu. Oh iya bener sama ya kayak di Skenario gitu. Terus aku kayak rajin banget tuh. Tapi kan itu kan jadi makanya ketika kita lagi tempat-tempat baru tuh banyak banget pelajaran-pelajaran baru yang bisa didapat dari teman-teman main dan lingkungan kita itu gitu. Bahkan dari obrolan yang di luar projectnya. Dan nggak sih Dit? Saya informasikan dulu ke teman-teman mahasiswa supaya nggak kehilangan konteks. Jadi Ayusita ini bulan lalu ini sudah pentas teater, judul ini alih wahana dari novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Eka Kurniawan. Jadi dialihwahanakan ke teater ya. Juga nanti ini filmnya kemarin sudah tayang juga di bioskop. Nah, Ayusita ini dia memerankan tokoh Iteng ya, dan Adit ini Ajo kawirnya. Jadi ya sepasang yang aneh sebenarnya, ini unik ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, barusan cerita soal itu. Oke, jadi aku tegangnya tuh waktu kemarin adalah udah film novelnya laku banget, terus filmnya juga kan udah menang di Locarno Film Festival. Tiba-tiba mau dijadiin alih wahana, terus kayak 2 minggu mau jadi apa? Tapi alhamdulillah banyak yang suka sih kemarin pas datang ya Dit. Saya juga lihat respon-responnya ya. Ya saya juga kenal sama Happy Salma ya, dan Titi Mangsa, orang-orang Titi Mangsa. Titi Mangsa anak UPI. Iya di Bandung semua itu. Ya, ini ada pertanyaan. Nanti saya akan bertanya lagi ya soal film dan teater itu. Iya. Ade silakan. Nah ini dari Bali. Komang Ade, silakan. Ken kabare. Tuh, ditanya Ade. Jadi malu. Baik-baik aja, Kak. Oh, becik-becik. Nggih. Sangat luar biasa banget gitu bisa ketemu Kak Ayu pada sesi modul Nusantara ini gitu. Nah sebelumnya aku mau kenalan dulu Kak, nama aku Komang Ade Komalasa Fitri, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha gitu. Kan dari pembahasan yang Kak Ayu sampaikan gitu, itu kan Kak Ayu sudah banyak banget gitu memerankan film-film yang ditayangkan di layar lebar gitu, di televisi juga. Nah dari film tersebut apa yang paling berkesan gitu dan yang membuat Kak Ayu itu jadi tertantang gitu saat berada di film tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya itu salah satu scene yang gak terlupakan gitu untuk Kak Ayu apa gitu. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Ade. Ade kan ya panggilannya? Iya Kak. Menarik deh pertanyaannya. Kalau disuruh pilih film apa yang paling berkesan kok agak sulit ya, karena sebenarnya semua project pasti punya kesan yang berbeda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak bisa dilupakan karena menyenangkan, atau tidak bisa dilupakan karena menyebalkan juga. Bercanda. Ya cuman maksudnya kalau untuk mungkin salah satunya adalah yang di ini ya, yang tidak bisa dilupakan itu adalah film yang dibuat oleh Molly Surya. Judulnya What They Don't Talk About When They Talk About Love. Film itu menceritakan tentang bagaimana ketika seorang tunanetra dan tunarungu bertemu gitu, bagaimana cara mereka berkomunikasinya gitu. Lalu ya kurang lebih kayak gitu lah ya gitu. Dan saya waktu itu observasi lama di SLB untuk mempertajam panca indera selain penglihatan gitu. Dan akhirnya saya jadi ngerasa lebih, wah
mereka ini adalah orang-orang hebat ya gitu, orang-orang hebat yang jauh lebih mandiri daripada saya yang normal gitu. Makanya kemarin ada statement kayak gitu tuh rasanya saya kayak diobok-obok lah, kayak pengen aku ajak yuk ikut yuk ke LSB yuk gitu, pengen Geram ya. lumayan gitu maksudnya, karena tidak begitu caranya gitu sebenarnya. Jadi film ini bisa berhasil masuk ke world competitionnya Sundance Film Festival, which is itu adalah pencapaian yang nggak tahu kapan lagi bisa diulang gitu. Jadi itu ya salah satu film yang tidak bisa dilupakan gitu, dan prosesnya juga karena tidak bisa dilupakan, prosesnya jadi membekas gitu, maksudnya pelajaran-pelajaran yang didapat ketika saya observasi di SLB kayak kemarin itu, makanya jadi saya bisa, karena sejak observasi di film itu saya tidak lagi pernah menyebutkan orang yang tidak bisa melihat itu adalah orang buta, tapi saya bilangnya tunanetra gitu, karena mereka prefer dibilangnya begitu. Karena ternyata pada kenyataannya kita yang bisa melihat ini yang sering buta, mereka tidak. Jadi itu balik lagi tadi seperti yang aku bilang, ketika aku lagi mempelajari sebuah proyek, sedang observasi, ternyata sebenarnya tidak melulu tentang pendalaman karakternya kok. Gitu. Ternyata banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari orang-orang ketika kita sedang melakukan observasi buat film itu tadi, yang bisa kita bawa jadikan bekal sampai hari ini gitu. Jadi sekarang kalau aku bisa kasih, ya nggak tahu, mungkin karena aku orangnya ini ya lumayan observan dan seringkali sempat senang gitu mempelajari si orang ini begini, orang ini begitu. Ada baiknya aku berpesan sama teman-teman semua, kan dari tadi kan diceritain juga bahwa kelasnya kan jalan-jalan seperti berwisata. Lepas deh handphone, maksudnya ketika lagi berkunjung itu rekam semuanya pakai rasa. Seperti ini aku ambil metodenya Hayao Miyazaki yang bikin Ghibli di Jepang. Kalau kita datang ke museumnya beliau, kita dilarang untuk mengambil foto, bukan karena dia pengen so eksklusif, tapi dia ingin kita sebagai pengunjungnya itu mengingat betul seluk-beluk si museumnya dan apa cerita yang ada di dalamnya. Karena setiap foto itu membuat kadar otak kita itu berkurang buat menyimpan memorinya. Lucu ya gitu ya, maksudnya tantangannya kita sebagai manusia sekarang adalah bagaimana kita menyelaraskan dan be balance untuk tidak terlalu bergantung pada handphone, tapi kita bergantung sama handphone gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat, tuh udah jelas-jelas riset mengatakan kita akan berkurang kadar kemampuan mengingatnya ketika kayak misalnya kita ke mall, foto aja deh nomornya biar nggak lupa. Saya coba biasain hal sekecil itu aja, saya simpan handphonenya. Saya rasain saya ngelangkah lewat mana, tadi masuknya lewat, ketemunya toko yang ini gitu. Akhirnya saya jadi melatih otak saya untuk bekerja lebih keras gitu, instead of saya bergantung pada gambar yang ada di HP. Jadi nih buat teman-teman semua yang ada di sini, ketika nanti berkunjung ke suatu tempat untuk belajar ataupun atau sekedar jalan-jalan, cobalah dilepas HP-nya, ditaruh, disimpan aja di silent. Nikmatin, dilihat satu-satu. Karena sebenarnya di situ banyak pesan, banyak pelajaran buat kita sebagai manusia, untuk bekal yang nggak cuma buat minggu depan, bahkan sampai nanti gitu. Jadi banyak hal menyenangkan di kehidupan nyata kita yang bisa jadi wejangan buat kita sendiri selama kita menggunakan rasa. Jadi nggak cuma perkara ngeliatin Instagram itu tuh, karena ada pengkerdilan yang kita nggak sadar gitu. Jadi coba aktualkanlah diri dan pikiran kita di dunia nyata ini gitu. Walaupun dengan segala keterpaksaan seperti sekarang kita harus ngobrol lewat sini, tapi maksudnya kita selama bisa ngatur ini adalah sebuah kebaikan gitu. Maksudnya kan yang diambil yang baik gitu ya. Maksudnya karena ini kelas gitu.
Tapi kan ini aja udah makan waktu panjang. Coba di luar itu kita lepasin lagi, kita beneran berkehidupan selayaknya manusia yang normal gitu. Kalau ini kan seperti sapi yang dicucuk hidungnya, yang udah ya udah biar ini jadi buat kerjaan sama kelas kita, sisanya mainnya jangan di handphone lagi gitu, berkehidupan lah gitu. Bahkan kadang kita jadi kalau lagi ketemu orang mau kenalan, kalau kita zaman dulu kan bisa kenalan, halo nama kamu siapa gitu. Kalau sekarang digituin orang pasti takut, ih ini orang mau ngapain ya, mau hipnotis gue ya, pasti ada gitu. Padahal emang mau berteman gitu. Itu semua apa? Karena kurangnya rasa yang ada di manusia. Nah, sekarang menurut aku itu salah satu cara untuk kita mendapatkan kesan-kesan tadi dan pelajaran-pelajaran dalam hidup, dalam hal apapun. Be present, be present. Gitu, Adek. Ya, wow, menarik ya jawabannya ya. Ya, saya sepakat itu. Jadi kadang ya handphone itu jadi malas untuk mengingat ya, merasakan, karena semua dibebankan ke handphone ini. Disimpan aja dulu di sini gitu. Jadi memori juga kinerjanya jadi berkurang pikirannya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya sudah, Pak. Ya, nanti boleh nanya lagi ya. Mungkin barangkali mau. Tadi tuh film yang banyak penghargaan itu ya, yang apa What They Don't Talk About. Makasih, Adek. Ya, itu banyak sekali, kalau nggak salah banyak itu penghargaan ya, kalau nggak salah. Saya lihat di internet sih. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Keren. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak, boleh? Halo. Priyanti dari Sulbar ya? Ya, Sulbar. Dari Sulbar. Ya, terima kasih. Halo Kak Ayu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bersyukur bisa bertemu Kak Ayu meskipun hanya lewat Zoom. Dan juga walaupun tidak diberangkatkan ke Unsika untuk melakukan pertukaran luring, tapi bersyukur bisa bertemu Kak Ayu walaupun lewat Zoom. Jadi, saya mau bertanya, dari perjalanan Kak Ayu selama di public figure, kan pasti selalu ada yang tidak suka atau netizen yang komentar negatif. Jadi bagaimana Kak Ayu menghadapi komentar-komentar negatif yang pasti ada yang membuat hati Kak Ayu sedih, bagaimana menghadapi Kak? Dan yang saya selanjutnya, kan Kak Ayu juga saya lihat di postingan Instagram itu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, ikut membicarakan itu. Jadi bagaimana Kak Ayu, pendapat Kak Ayu mengenai kekerasan seksual yang selalu terjadi di sekitar di Indonesia, begitu Pak. Begitu Kak Ayu, pasti. Terima kasih. Tadi yang pertama tentang aku tadi keburu kepikiran yang kedua. Yang pertama itu haters. Nanggapin aku haters sih, seperti apa? Gimana ya? Sesimpel ya kebaca, kadang sering juga kebaca gitu. Tapi aku itu orang yang tidak segan ngeblok orang. Jadi itu adalah salah satu bentuk defensif aku. Bukan maunya nge-keep yang bagus-bagus aja, tapi alhamdulillah memang jarang sih ya ada yang maksudnya dibandingkan dulu gitu. Aku tidak memilih untuk tidak membacanya, atau kalau misalnya ada yang mengarah kayak misalnya DM gitu. Kadang kan saya sekali waktu suka ngecek juga DM request karena suka ada kerjaan juga kan di situ. Terus kalau pas lagi dilihat gitu, terus ada yang kok arah-arahnya agak tidak sopan atau apa, itu saya pasti langsung blok gitu. Karena ngapain ya? Maksudnya saya nggak peduli kalau cuma hilang 5 orang, tapi saya damai hatinya, malah saya senang gitu kan. Jadi kalau sekarang lebih gampang blok aja gitu. Kalau dulu sih waktu saya baru-baru main itu SMP gitu, ada aja ntar yang gila, bayangin dia sih anak SMP terus SMS ke handphone saya ngata-ngatain yang enggak itu, nggak ngerti juga dapat nomornya dari mana. Terus habis itu
Itu lebih apa ya, bisa dibilang versi yang lebih serem lagi daripada di sini. Kalau di sini kan bisa ditonton sama semua orang, kita bisa report. Kalau itu dulu mau report kemana gitu. Nah cuman dengan berkembangnya zaman ini, kita kan jadi punya pilihan sebenarnya, pilihan untuk tidak melihat, pilihan untuk ngeblok. Lumayan dipermudah, report aja gitu kalau misalnya terlalu parah atau apa gitu, karena bukan buat diriku sendiri, tapi kalau dia diblok sama banyak orang kan lama-lama. Jadi ya itu bisa dibilang seperti kalau di film mau di-cut adegannya hilang juga nggak jadi apa-apa gitu. Jadi untuk meningkatkan kedamaian diri, aku memilih untuk tidak melihat atau blok gitu, karena itu lebih sehat daripada kita banyak-banyak followers tapi isinya toxic gitu. Jadi aku memilih untuk pergiin aja yang kayak gitu-gitu, biarin. Lalu yang kedua tadi tentang kekerasan. Ya aku paham kalau misalnya untuk masa sekarang ini kekerasan terhadap siapapun ya, khususnya perempuan, ternyata meningkat. Apalagi pandemi. Karena orang di lockdown, tingkat stresnya semakin tinggi, jadi punya alasan lebih untuk melakukan kekerasan. Dan si korban juga jadi jadi berkurang kesempatannya untuk kabur. Mungkin kalau biasanya dulu dia bisa berkegiatan di luar rumah sehingga terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan itu gitu. Nah sekarang tuh sejak pandemi justru sangat meningkat tinggi gitu. Makanya saya bilang juga seperti tadi, ini nggak bisa stop sampai di sini dan butuh bantuan semua orang. Media pun punya peranan yang besar dalam arti saya kan juga kuliahnya karena sarjananya sarjana komunikasi. Di situ ada juga pelajaran tentang broadcasting. Saya ingat kok tanggung jawab sebagai seorang broadcaster itu adalah menyampaikan kebenaran gitu. Menyampaikan kebenaran menggunakan media yang besar gitu. Itu kan di balik setiap berita ada satu manusia yang bertanggung jawab untuk moral bangsa. Nah, yang sekarang terjadi, kita semua para aktivis berusaha untuk membuat para korban mau berbicara, mau menyuarakan ketakutannya mereka supaya dapat perlindungan. Tapi medianya tidak jarang memberikan headline yang mengandung clickbait. Itu menyulitkan kita yang sedang menyuarakan, karena si para korban ini malah jadi tambah takut. Kok ketika aku mengadu, aku pikir aku akan mendapatkan perlindungan, aku malah dibully netizen. Kenapa dibully? Karena penghantar headline-nya itu clickbait dan gak jarang memojokkan korban. Yang dibilang playing victim lah, inilah, bajunya sih gitu, you name it. Itu aku bisa pikir kayaknya orang di tahun 90-an itu ngelihat cewek pakai crop top nggak ada yang gimana-gimana deh. Karena otaknya nggak dibentuk jadi melihat itu adalah hal yang jorok. Sekarang entah karena pengaruh apa, kayaknya sekarang semua serba sensitif, sampai TV bisa-bisanya entah satir atau memang dengan sengaja si Zuka pakai baju renang juga bisa-bisanya di blur. I mean, kita tidak segoblok itu loh. Bangsa Indonesia itu tidak setolol itu. Jadi jangan mau dibikin seperti itu. Pesanku selain mewaraskan diri adalah juga kembalilah pada core kita masing-masing. Yang Jawa jangan hilang Jawanya, yang Sulawesi jangan hilang Sulawesinya, Bali dan lain sebagainya, yang Sunda jangan hilang Sundanya. Itu adalah pegangan kita sebagai bangsa yang
waras. Kalau nggak kita bakal lebih sering gampang dioyak-oyak orang gitu loh dari luar gitu. Itu kan pendirian ya gitu. Jadi Indonesia bisa jadi Indonesia kalau misalnya isinya betul mengenal dirinya siapa gitu. Dan ketika itu semua hilang, dapat banyak pengaruh dari luar, termasuk dari apa yang dia tonton dan lain sebagainya, apa yang dia idolakan. Sehingga misalnya ternyata si para pelaku mengidolakan film-film atau apalah yang dia lihat baik menurut dia, atau lagu yang merusak sampai dia atau apapun. Ini aku soalnya sering mencoba untuk mengobservasi apa sih yang ada di baliknya para korban, apa yang ada di baliknya para pelaku gitu. Ya nggak jarang juga itu pengaruh dari luar, karena balik lagi, karena dirinya sebenarnya kurang cinta kan gitu. Jadi mencari dari tempat-tempat yang mungkin salah gitu. Merasa kurang, akhirnya jadi mudah marah. Jadi maka jadi sering terjadi gitu. Jadi sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, entah secara kekerasan fisik ataupun kekerasan secara seksual gitu. Kalau manusia kurang cinta, ini saya bukan bicara cinta sebagai pasangan terus deh gitu, bukan ya. Maksudnya cinta dalam arti cinta kepada sesama makhluk hidup. Kalau manusia kekurangan cinta, maka akan jadi banyak anger sama hate di dalamnya, sehingga akan dengan mudah menormalisasi kekerasan itu adalah suatu cara untuk mengungkapkan, ekspresikan emosinya. Sementara kan harusnya nggak begitu. Jadi makanya sekarang saya sih berusaha dengan cara yang apapun. Kalau misalnya ada teman-teman dari LSM perempuan mau saya ikut sharing tentang anti kekerasan ini, itu saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan waktu saya untuk, karena ini udah bisa dibilang jadi janji saya juga ya gitu, untuk bisa terus mengkontribusikan suara saya untuk membela mereka, karena khawatir sekali sih gitu, karena ternyata masih banyak yang butuh kita ini, dan semoga media juga bisa segera memberikan cara yang paling pas juga lah untuk para korban ini, karena makin bertambah loh, dan ketika mendapatkan hujatan dari netizen itu tidak memudahkan hidupnya mereka sama sekali gitu, kasihan. Jadi ya kita harus stop di sini. Karena apa sih tujuannya? Kenapa dari tadi kok jadi ngomongnya ke budaya-budaya segala? Karena menurut saya kalau misalnya setiap manusianya itu sehat lahir dan batin, kita akan kembali menjadi bangsa yang kuat. Kalau misalnya kayak gini terus, kasihan Indonesianya nanti akan terus-terusan. Jadi yang kita kumpulkan energi jahat kan, kalau misalnya banyak kekerasan apa segala macam. Ini kita maunya tumbuhkan love. Kita harus unite gitu. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika itu hanya jadi sebuah slogan yang tidak ada bukti nyatanya gitu. Jadi aku sekarang ada di bagian dari modul Nusantara ini, tepuk tangan buat kalian semua dari segala macam daerah di Indonesia bisa bersatu di sini. Semoga bisa saling jaga, saling ingatkan terus buat semua untuk sebarkan kebaikan, sebarkan cinta. Buat teman-temannya mungkin ada yang ngerasain kekerasan gitu, bisa di-encourage sama kalian untuk bisa berbagi, karena kita jadi pendengar aja tanpa memberikan solusi itu biasanya sudah jauh membantu mereka kok gitu. Siapa aja bisa menolong. Tidak harus jadi aktivis dulu kok. Ya, wow, terima kasih Aisyita, ini luar biasa ya kepekaannya, dan ini ya tidak banyak ya public figure yang juga ikut aktif menyuarakan ya problem-problem sosial. Saya sepakat itu. Jadi ya kita juga perlu selektif juga ya soal media. Saya udah beberapa kali ngeblokir media tuh di Twitter yang clickbait itu ya, yang tidak berpihak ya pada korban gitu. Biasanya hal-hal sensual justru yang diumbar gitu ya. Terus
pelaku yang disamarkan gitu. Terus kata perkosaan juga tiba-tiba pernah diubah ya. Yang lain koruptor udah diubah sama bangsat, ini kata perkosaan diubah jadi apa tuh? Pernah, itu juga aneh, itu untuk apa gitu ya? Eufemisme. Ya, terima kasih Ayu, dan luar biasa tadi pertanyaannya ya, Noprianti. Ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu ya, sabar ya, Ayu. Iya, silakan. Nur Anissa, angkat tangan silakan. Halo Kak, sebelumnya terima kasih Halo. sudah menyempatkan waktu buat berbagi cerita dan inspirasi kepada kami semua. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Nur Anissa dari Universitas Negeri Makassar. Jadi, halo. Saya Kak, begini. Ya Kak, halo. Saya tahunya Kak Ayu itu mulai dari grup musik BBB. BBB. Bukan bintang biasa. Dan sempat BB Zone juga waktu itu. Pertanyaan saya Kak, kesan menarik atau tantangan Kak selama bergabung di grup musik BB itu apa aja Kak, dan kemungkinan kedepannya masih ngeluarin single lagi nggak? Makasih juga. Tantangannya kayaknya sebenarnya aku orang yang jarang melihat ini tantangan itu tantangan deh, karena nggak usah diapa-apain juga pasti memang ada sih tantangan. Coba lebih banyak dinikmatinnya. Karena seru kan gitu, maksudnya ngumpul berlima terus udah gitu dibikinin lagu sama legend-legend Melly Goeslaw dan Nontohut gitu. Itu kebanyakan prosesnya sangat menyenangkan. Sebenarnya kan BBB itu ada karena untuk film ya, untuk film bukan bintang biasa gitu. Akhirnya dibikinin album dan sekarang BBB umurnya oh my god udah 15 tahun nih. 15 tahun, Bo. Terus nggak kerasa gitu, nggak kerasa. Memang sebenarnya kita tuh nggak terlalu aktif-aktif banget, tapi ya gitu si fans-fans BBB tuh sampai hari ini masih ada aja yang post tentang kita, dan kita kan terharu juga ya gitu. Maksudnya padahal proyeknya udah nggak pernah ada gitu. Jadi kita waktu itu sempat bikin lagi single yang Best Friends Forever, tapi ya nggak bisa promo juga, anak-anaknya sibuknya keterlaluan, maksudnya jadwalnya nggak ketemu gitu, kalaupun ada terus karena satu nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi kalau tantangannya mungkin lebih menantang buat para manajernya ya, menyatukan jadwal kita bersama. Kalau kitanya anak-anak yang senang aja ngumpul-ngumpul nyanyi seperti keluarga sih sebenarnya, sampai sekarang pun kita dekat gitu, tapi memang ngumpulnya benar-benar kalau pas lagi bisa aja gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira akan ada lagi atau enggak, kayaknya enggak ada deh. Kayaknya sudah susah, soalnya maunya yang satu anaknya baru nambah lagi satu gitu. Jadi kayak semakin sulit untuk kecuali kita ngumpul sebagai keluarga aja ya. Tapi kalau untuk bikin lagu lagi bareng-bareng sepertinya enggak. Kalau nyanyi sendiri yang lebih sering nyanyi bareng itu kemarin sebelum pandemi ya, Teh Meli sering buat potret, aku sering diajak featuring sama Teteh gitu. Kalau yang lainnya mungkin sudah ada fokusnya yang lain, bidang yang lain gitu. Makasih. Ya, ada lagi Anissa? Udah cukup Pak, cuman mau tahu tentang BBB aja, soalnya BBB Kangen Zone. BBB Saya BBB Zone ya. Baby Zone. Ya. Iya, BBB Zone. Woi, keren. Terima kasih. Sudah sibuk-sibuk sekarang ya, udah iya, ada yang jadi sibuk ngurus keluarga. Sibuk. Kayu, ya sini sambil nunggu ya dengan pertanyaan yang lain. Jadi apa hal menyenangkan jadi public figure itu, dan ada nggak yang tidak menyenangkan apa gitu yang bisa dibagi? Hal menyenangkannya adalah banyak sekali. Aku merasa pekerjaan di dunia hiburan
waktunya tuh cepet banget gitu. Maksudnya kayak proses pembelajarannya tuh semuanya serba cepat, dan ya nggak kerasa aja waktu ini. Tadi aja aku baru gila nih, BBB udah 15 tahun, rasanya kayak baru kemarin gitu. Kayak kalau pikir 15 tahun sih sama seperti anak SMP mau masuk SMA deh kayaknya umurnya gitu, kayak wow udah lama juga ya gitu. Tapi ya gitu, maksudnya kok kayaknya percepatannya memang benar-benar cepat sekali di dunia entertainment ini gitu. Dan banyak, sama seperti tadi kisah waktu kita ngobrolin profesor tetap harus up to date, sama di pekerjaan ini juga. Karena gini, tantangan yang zaman sekarangnya adalah nggak jarang loh produser itu sekarang yang dicari bukan dia bisa acting atau enggak, tapi followersnya berapa. Nyebelin kan? Ada yang followersnya lebih banyak tapi padahal dia nggak bisa acting gitu. Kan kita jadi bingung ya, ini gimana sih? Jadi baiknya bagaimana gitu. Jadi bagian-bagian nyebelinnya yang kayak gitu paling untuk sekarang ya gitu. Bukannya sirik sama yang followersnya lebih banyak, bukan. Cuma maksudnya kayak terus kita udah belajar kesana kesini terus gitu, begitu disatuin benar orangnya nggak bisa apa-apa gitu. Sementara waktu yang dikasih untuk produksi pendek itu kan, aduh gitu. Tapi ya lagi-lagi mungkin memang kitanya semua ini memang harus ada adaptasi baru yang dihadapkan dengan hal-hal seperti itu untuk evolving jadi orang yang baru lagi sih. Maksudnya yang lebih, kan jadi nambah tuh ilmunya ya, bagaimana menghadapi, menyabarkan diri, bagaimana tetap berbagi dengan, karena kan yang diberikan harus tetap maksimal dong, nggak bisa mentang-mentang wah ini keadaannya kayak gini dia kan gini gitu terus kita jadi nggak maksimal mainnya, kita yang rugi dong. Jadi kayak tetap harus diberikannya 100% gitu. Cuman bagaimana cara menikmatinya dengan ikhlas lah gitu. Ya, tapi ternyata ujung-ujungnya pasti bisa sih gitu. Akhirnya kan kita makhluk adaptatif ya, jadi pasti bisa. Ya. Oh ini Adit komen, pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Yang jawab juga cerdas, seru jadinya. Oke, Wah. nanti aku mau tanya soal kolaborasi kalian. Tapi nanti dulu. Ini ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Mentari? Oh, Mentari biasa. Ya, silakan Mentari. Baik, terima kasih Kak. Halo Kayu. Halo. Salam dari Makassar Kayu. Aduh aku kangen makan Makassar. Iya Kayu. Coto. Jadi perkenalkan, nama saya Mentari Dwi Putri Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Sangat senang Bapak bisa memberikan wadah langsung sama public figure yang saya rasa teman-teman sudah pernah lihat, entah itu filmnya, FTV, atau mungkin musiknya. Pertanyaan saya gini Kak, kan Kakak udah nyobain nih banyak beragam jenis dari public figure, entah itu jadi presenter atau dari pemain film, FTV, terjun juga ke dunia musik. Kira-kira goals Kak Ayu di dunia entertainment itu sudah tercapai semua atau memang ada goals lain Kak Ayu yang ingin atau mungkin sementara Kak Ayu ingin capai itu? Pertanyaannya cukup segitu sih Kak. Terima kasih Kak Ayu, Pak. Iya, sama-sama. Keren pertanyaannya. Nah, aku itu orang yang tidak pernah mentargetkan sesuatu khususnya di dunia entertainment. Satu-satunya target yang pernah aku lakukan dalam hidup ini, dua deh. Yang pertama adalah aku harus lulus sarjana 4 tahun, nggak boleh lebih. Itu yang aku targetkan pada diriku sendiri. Yang kedua, aku harus turunin berat badan. Itu targetku. Sisanya dalam hidup tidak ada yang aku targetkan. Aku percaya pada alurnya. Dan itu nikmat. Atau saya nyambung, kalau dipilih salah satu dari beragam tadi yang sudah digeluti, kira-kira apa di antara modeling, film? Nggak bisa.
Nggak bisa. Bukan karena kemaruk, tapi karena kalau sampai hari ini masih banyak yang memberikan aku tawaran yang berbeda-beda bidangnya, itu artinya aku masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan semesta alam untuk menjalankan bidang tersebut. Maka tugasku adalah jika aku merasa mampu melaksanakannya, tugasku adalah untuk nyemplung ke situ, belajar sebagai bentuk rasa syukurku atas kepercayaan yang diberikan gitu. Jadi aku akan usahakan sebaik-baiknya diselesaikan tugasnya gitu. Ini Adit komentar, saya bacakan ya, nggak apa-apa. Bukannya targetnya jadi anggota DPR sebelum usia 35? Enak aja. Di bawah pohon rindang. Tidak tertarik ke dunia politik? Modal sosial udah cukup nih, banyak dikenal. Udah sering ditawarin. Udah sering. Berarti nggak tertarik ya? Nggak usah deh. Kita urusin yang bisa diurus dulu aja. Oke. Mentari ada lagi? Iya tuh. Mentari. Sepertinya sudah, Pak. Kayu, jangan lupa jalan-jalan ke Makassar lagi, Kayu. Amin. Iya. Makasih juga pertanyaannya. Sebentar lagi ya kita teman-teman. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Wah, ini sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi saya udah tahu jawaban nih, kayaknya nggak perlu ditanyakan lagi. Kayu, kalau di dunia, selain di dunia entertain ini, kira-kira ada nggak yang ingin ditekuni? Apa itu? Di luar ini ya, dan di luar politik kan tadi nggak mau politik. Ada. Tapi di dalam dunia entertainment, bagaimana? Di luar dunia entertain, ada nggak yang ingin ditekuni? Di luar ya, aku kepengen. Aku pernah belajar ngebatik. Oh, ngebatik. Terus sama aku pernah kan, Ayu pernah dipilih jadi duta budaya. Dari situ juga aku jadi belajar apa ya, setiap kali lagi berkunjung ke seperti ke Palembang, itu belajar nenun gitu. Tapi pas aku lihat, kok pengrajinnya semuanya kebanyakan orang yang sudah sepuh-sepuh ya gitu. Yang umuran-umuran aku, nggak ada yang di bawahku, apalagi mereka ada yang aku lihat di luar lagi TikTokan. Lebih tertariknya sama itu. Terus aku pikir, wah khawatir juga ya kalau misalnya penerusnya nggak ada nih gitu. Siapa yang bisa? Jujur aku sempat kepikir untuk pengen mungkin memberikan tempat untuk latihan. Ya mungkin sekarang udah banyak gitu, tapi aku kepengen jadi salah satunya yang bisa memberikan wadah untuk mereka-mereka yang mau belajar. Entah gimana caranya, mungkin disediakan tempatnya yang menyenangkan, yang tetap menarik, sehingga anak-anak muda ini ya nggak kehilangan jati dirinya sebagai biar ngerti bener. Coba sekarang ditanya sama orang Jawa, nggak tahu kali, disuruh ini kain ini artinya apa gitu. Maksudnya aku pun juga masih meraba-raba yang ini artinya ini namanya ini gitu. Nah itu kan coba yang dari Pasundan coba ditanyain ini kain ini artinya apa gitu, kalau nggak apa ya gitu. Ya jadi itu sih salah satu keinginanku yang mudah-mudahan bisa terlaksana, adalah memberikan wadah untuk memberikan wadah untuk supaya anak-anak muda tidak kehilangan sama apa yang sudah diberikan leluhur-leluhurnya. Wow, semoga kalau itu ingin diraih, semoga tercapai ya, soal batik itu. Amin ya Allah, amin. Ini saya masih punya beberapa pertanyaan. Pertama, saya ingin kembali lagi ke dunia entertain ya. Misalnya tidak sedikit ya yang saya kira yang menganggap dunia entertain itu ya sepenuhnya ya apalah glamor dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih dunia entertain itu? Bisa sedikit ya ceritakan pandangannya?
Seperti apa ya? Hal-hal yang ya selalu menyenangkan dan ya imajinasinya selalu hal-hal yang wah luar biasa Iya, dan iya, lain iya. Itu sering terjadi sih, banyak yang pikir, oh enak nih jadi artis kan, gini gitu nih pasti ini pasti. Enggak juga, kayak aku waktu itu syuting film Berangkat, kita tuh sering loh bercandaan di lokasi syuting tuh kayak gini. Mereka pikir kita syuting itu jadi fancy gitu, enggak. Karena memang enggak beneran gitu. Aku waktu itu di Kawah Ijen terdampar, harusnya syuting cuma 1 hari, 1 malam lah bahkan. Ternyata ada badai dan segala macam. Akhirnya kita terpaksa berkemah di atas sana. Terus gitu kamar mandinya nggak ada. Aku harus buang air kecilnya di semak-semak, dan itu juga ini kayaknya hal, kalau nggak syuting aku tidak mungkin terjadi sih hal-hal seperti ini gitu. Jadi ya memang nggak bisa dibilang jauh dari glamor sih sebenarnya pas lagi proses syuting. Makanya mungkin pas lagi udah selesai syuting pengen membalaskan atau rewarding diri lah gitu ya biasanya mungkin gitu. Tapi ya makanya sih sebenarnya balik lagi ke orangnya, tergantung mau bagaimana cara menjalankan hidupnya gitu. Karena bisa beda-beda sih, ada juga yang memang tetap glamor terus, nggak mau kelihatan nggak glamor, mungkin ada aja gitu. Itu kan pilihan lagi jadi tapi maksudnya bukan berarti kalau jadi artis itu adalah jaminan berarti sudah segala-galanya, enggak loh gitu. Maksudnya benar-benar tergantung banget dari orangnya sih kalau aku melihatnya. Ya. Jadi nggak sepenuhnya juga melulu bahagia begitu ya. Dukanya juga ya lumrah ada lah, selalu ada ya hal-hal yang beragam lah. Saya ingin bertanya soal yang ini deh, mumpung ada Adit, masih ada nggak ya di sini? Teater ya? Ya, Ada. apa sih sebenarnya teater dan film itu seperti apa kemarin pengalamannya? Bisa sedikit diceritakan lagi? Kamu doyan bot. Saya? Iya, Dit. Ayo Sita dulu, nanti kamu. Kalau acting menurut aku itu sebenarnya apapun itu medianya tetap harus dijalankan dengan sama gitu. Maksudnya ya acting gitu, mau di TV, mau di layar lebar, mau di radio, mau lagi ngedalang ibaratnya gitu ya. Maksudnya ketika kita harus menceritakan sebuah cerita ya nggak ada yang mentang-mentang di sinetron kita mainnya biasa aja, di layar lebar baru serius, di teater lebih serius lagi, nggak gitu. Tapi justru acting ya acting gitu. Metodenya sebenarnya nggak ada bedanya, tapi mediumnya yang berbeda-beda kan gitu. Sehingga yang menuntut kita jadi lebih ada perbedaan cara bermainnya adalah karena mediumnya itu yang berbeda, bukan berarti rasanya yang dikurangin, tapi mediumnya berbeda. Misalnya di panggung, kalau di teater kita harus pakai suara yang lebih kencang karena penontonnya ada yang di tribun, ada yang di ujung mana, maka kita suaranya harus lebih lantang, lebih bulat supaya semua bisa dengar. Dan kan kalau di teater kita nggak bisa di rewind, kalau nggak dengar tadi ngomong apa gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi itu tanggung jawabnya pemain untuk menyampaikan IUEO dan lain sebagainya dengan baik gitu. Nah terus kalau di sinetron kok kesana kayak lebih santai, nggak tahu, mungkin karena kalau TV kenapa, kalau di layar lebar tuh kenapa, kalau di TV tuh harus kayak yang itu, balik lagi ada juga faktor dari selera yang bikin. Kalau sutradara sinetronnya saya mungkin juga beda lagi kali tampilannya sama sinetron yang sekarang ada kali gitu. Jadi tapi kalau untuk actingnya sendiri sih menurutku memang yang membedakan itu karena mediumnya aja. Bukan begitu, Pak Adit? Adit mau komentar, Adit? Kalau dari saya mungkin benar ya tadi, acting ya acting aja gitu, walaupun mungkin beda medium, beda juga teknis yang kita lakukan. Tadi bagaimana di depan kamera, bagaimana di atas panggung. Di depan kamera pun mungkin peruntukannya sendiri harus dipertimbangkan ya.
Seperti untuk sinetron, peruntukannya apa nih? Audiensnya orang-orang yang lagi sambil cuci, sambil nyetrika, berarti harus bikin adegan-adegan yang mudah dicerna dan mudah diingat. Untuk film, orang-orang yang nonton adalah orang-orang yang niat datang ke gedung. Untuk web series misalnya, atau seri-seri yang di OTT, berarti untuk orang-orang yang memang bisa menonton, yang punya waktu untuk nonton di HP. Gitu. Nah, kalau saya sendiri selalu teringat dengan perkataannya Mas Iswadi Pratama ya di Teater 1 Lampung, bahwa hati hanya bisa disentuh dengan hati. Acting itu kan seni, seni itu menyangkut dengan perasaan, dengan hati. Jadi apapun mediumnya, ya lakukanlah dengan hati. Gitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Aisyita juga, bagaimana ketika berakting dengan hati atau berakting yang ingin kelihatan cantik, itu kan kelihatan sekali. Walaupun tidak diucapkan secara lisan, tapi saya yakin penonton bisalah merasakan itu gitu. Soalnya kan berbicara antara hati ke hati. Kalau ini Adit ini keren ya, kalau udah bergaul dengan banyak orang nih, ngomongnya keren sekali. Luar biasa. Oke. Dit, sulit nggak kemarin Dit kolaborasi dengan Ayu Sita? Di luar dugaan, ternyata kayak gini. Sebenarnya saya udah pernah posting di Instagram tentang bagaimana ketakutan saya awal-awal tahu bahwa akan berproses dengan Ayu Sita. Itu ternyata ketika latihan, kok artis mau rebahan di lantai juga ya? Artis mau guling-guling di lantai juga ya? Gitu. Kayak hal-hal seperti itu sih membuat saya berpikir bahwa oh ini orang cukup terbuka, dan walaupun mungkin awal-awal ada statement saya yang menurut saya sih bikin saya sendiri juga nggak nyaman ketika saya menanyakan tentang batasan latihan gitu untuk bersentuhan fisik itu sampai mana gitu. Mungkin tiba-tiba saya menyadari gitu, kenapa saya harus menanyakan ini gitu. Dan gitu statement Ayu juga menyadarkan saya bahwa ya udah berjalan aja seiring waktu gitu. Kayak gitu-gitu sih, dan ya awalnya menegangkan, tapi lama-kelamaan gitu saya melihat bagaimana Ayu ketika sebelum pentas, ya kami prepare bareng lah gitu, kayak ternyata gitu. Ya gitulah, banyak hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata dan reaksi yang benar sih, karena excitement yang membuat jadi ya gitu. Gitulah. Terima kasih banget untuk Ayu Sita. Ya. Ini masih ada nggak sih di Indonesiana TV? Kemarin sempat nanti bakal ada lagi ya. Ya, nanti bakal tayang lagi, tapi kalau versi yang di online tuh banyak disensor. Oh iya ya, karena katanya nanti Adit mau pentas lagi sendiri. Jadi banyak disiksa kayaknya ya, Ajo Kawirnya ya. Iya, maaf ya Dit. Udah sampai aku bawa ke tempat fisio aku. Oh serius beneran? Iya, wow. bener. Karena aku merasa bersalah. Cakar lah ke cedera pokoknya gara-gara aku juga cedera, tapi gara-gara aku sendiri salah gerakan. Aku bilang, Dit, aku mau fisio, kamu ikut ya? Aku bilang. Tapi ini tadi kan kata Ayu kalau teater itu nggak bisa di rewind. Ya mungkin Pak Sahlan sebagai sutradara teater boleh tuh bikin konsep teater yang bisa di-rewind. Waduh, repot juga mainnya. Sebenarnya ada naskah yang begitu, naskah Jerman, Dit. Kan udah dibacain kalau nggak salah. 30 menit sebelumnya, 20 menit sebelumnya, yang gitu-gitu. Oh. Naskah Jerman udah eksploratif soal alur. Jadi, tapi akan mustahil untuk benar-benar presisi dilakukan. Jadi diulangi lagi gitu. Ini menarik ceritanya. Pas latihan pada nangisnya itu. Iya. Sudah. Sorry. Jadi 30 menit sebelumnya, terus 40 menit sebelumnya. Jadi yang 30 menit kan diulang lagi. Jadi nambah gitu. Ada naskah yang begitu. Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu menarik, pengulangan itu. Oke, satu lagi deh mungkin ya yang mau bertanya, karena ini waktunya sudah habis. Siapa? Vira, Pak. Vira dari Sopeng, ya. Silakan.
Maaf Pak sebelumnya sama Kak Ayu, Kak Adit, semua teman-teman. Maaf karena lagi di tempat umum juga ini. Tapi dari semua pemaparan Kak Ayu tadi, kenalin nama saya Vira, saya dari Makassar, saya kuliah di UNM, sementara semester 7 Kak. Oke, Vira. Jadi dari semua pemaparan Kak Ayu tadi sama Kak Adit juga yang sangat menginspirasi, satu pertanyaan saya mungkin juga sebagai pertanyaan penutup, terkhusus untuk kita mahasiswa juga, gimana sih cara Kak Ayu ataupun Kak Adit tuh mengatasi kegugupan kalau mau main film atau teater gitu? Karena kan nggak gampang gitu ya, kalau masalah mental atau psikis gitu yang kita hadapi, gimana tips-tipsnya, terkhusus untuk kita juga yang kayak saya sementara kerja proposal menuju skripsi kan pasti butuh itu ya semangat dorongan gitu supaya nggak gugup gitu Kak. Jadi ya siapa tahu Kak Ayu atau Kak Adit ada tips-tips gitu buat kita semua, buat teman-teman. Itu sih Kak, Bapak. Makasih. Ya, terima kasih Vira. Terima kasih Vira. Kalau dari aku gini ya, kalau yang namanya tegang itu apalagi teater, Masya Allah. Kayaknya performer manapun seharusnya tetap nervous sih, harusnya. Mau Hollywood juga kayak harus tetap nervous. Karena menurutku nervous itu dibutuhkan bahwa sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar menginginkannya untuk jadi baik, untuk memberikan yang terbaik gitu. Kalau kitanya santai-santai aja udah ini mah gampang, aku nggak deg-degan. Ada yang salah justru. Ada yang salah. Jadi memang nervousness itu sangat dibutuhkan setiap kali sebelum ujian ataupun sebelum perform dalam hal apapun. Nyanyi pun aku begitu. Kayak sering kan kayak misalnya aku nyanyi 8 lagu. Lagu pertama anjir parah banget suara gue gitu. Kedua mulai nyaman, ketiga sampai ke 8 aku nggak mau turun panggung, rasanya gitu. Jadi memang nervous itu diperlukan, tapi kembali lagi sadarkan juga bahwa memang kita ada di situ untuk menyampaikan, untuk memberikan hiburan, untuk memberikan rasa gitu. Jadi ini kalau udah terjadi enak ngomong ya. Kalau lagi belum perform, Masya Allah susah banget kayak bagi-bagian ini. Cuman itu kan natural yang terjadi dari dalam, nggak ada di jadwal gitu. Tapi bagaimana kita balik lagi put full ourselves together gitu. Bagaimana kita berkesadaran. Karena kalau misalnya nervous tapi kita larut sama nervous ya jadi bahaya juga buat performnya gitu. Jadi makanya aku bilang semua apapun itu dilakukan dengan berkesadaran gitu. Kalau aku kebetulan memang orangnya suka meditasi dari dulu gitu. Jadi itu sangat membantu aku untuk mengalokasikan si nervousnya itu tadi ke tempat yang mudah-mudahan benar lah gitu. Jadi karena kan kalau latihan pernafasan itu juga selain baik untuk vokal, lebih tenang gitu. Nervousnya nggak hilang, tetap ada, tapi jauh lebih bisa bawa diri gitu. Nah itu kalau dari aku. Kalau dari Adit apa Dit? Kurang lebih secara garis besar sama ya. Justru saya malah khawatir kalau sebelum pentas tidak merasakan ketegangan. Karena buat saya ketegangan itu seperti sistem yang di reaksi tubuh kita supaya kita lebih waspada dan lebih terkontrol di atas panggung gitu. Ada orang yang begitu excitednya, tidak ada ketegangan pas main, lepas kontrol segalanya over, itu kan nggak bagus juga. Tapi kembali lagi, saya tegang-tegangnya kita sebelum tampil itu lagi-lagi kata Iswadi Pratama ya, jangan pernah bertarung dengan jurus yang tidak kita latihkan gitu. Jadi tetap setia pada apa yang kita lakukan dari latihan dan lakukan itu dengan benar dan dengan hati. Itu sih yang biasanya saya pegang. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu ya. Bagaimana dikelola ya, justru itu energi, modal energi
positif bisa ya kalau dikelola dengan baik. Dit, kok kenapa nggak pernah ngutip ucapan sutradaramu yang dulu waktu di Bandung sih? Kak Is terus yang dikutip. Siapa ya saudara yang di Bandung dulu? Oke, saya kira ya gimana Dit? Proses tidak mengkhianati hasil kan itu apa? Itu klise banget. Tapi bener loh. Iya. Siapa sih Dit? Ada tahu di akun Instagramnya Tahilalat itu sih hasil dan proses saling berkhianat. Oh gitu ya. Meme. Oh meme. Ada lagi nggak ini teman-teman? Sudah cukup. Tina, biasanya Tina. Saya kasih ini waktunya sedikit lagi. Tina. Mau? Oke. Wow, ini terima kasih sekali ya. Kayu sudah bersedia berbagi di sini. Ini menarik sekali. Saya juga akhirnya bisa mengenal ya lebih jauh di samping dunia hiburan juga. Saya senang Ayusita ini juga kritis ya terhadap problem-problem sosial ya, soal difabel, kekerasan seksual yang saya kira penting mendapat dukungan public figure yang tadi sudah disampaikan bahwa ya public figure punya kesempatan untuk didengar oleh banyak orang dan itu dimanfaatkan luar biasa ya untuk berpihak pada ya korban gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Iya, itu senang sekali. Semoga terus bersuara kritis ya, Ayusita. Amin. Kita foto dulu ya sebelum ditutup. Ini sekali lagi saya senang sekali, luar biasa. Dinyalakan dulu kameranya. Didi mungkin dibantu juga ya dipublikasikan. Ya, siapa aba-abanya dari siapa, Di? Boleh dibantu, Di? Oke, baik Pak. Dari saya aja ya Pak. Ya. Baik teman-teman, sudah dinyalakan semua kameranya. Oke, kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Ya, silakan dia open mic barangkali mau mengucapkan kasih, Kak. say hi. Terakhir. Terima kasih Kak Ayu. Ayo, terima kasih sekali. Terima kasih Kak Ayu. Semuanya. Kita di Makassar Kak. Iya, amin. Saya tutup dulu. Terima kasih Ayusita sudah berkenan hadir menjadi narasumber dan Aditya Lakon sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, antusiasmenya menyimak ya paparan dari narasumber. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu besok di perkuliahan besok. Saya tutup dulu sebelum nanti say hi penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Kayu. Ya. Saya tutup ya. Atau masih ada? Silakan. Sudah cukup ya. Adit, terima kasih. Ayo sekali lagi terima kasih. Iya, Adit, makasih semuanya Pak. Makasih. Makasih, Ay. Ay, makasih. Saya tutup ya. Nanti udah selesai. Sudah. Udah selesai, Papa. Udah selesai. Udah selesai. Iya. Kayaknya nggak ada lagi.